Sumpah Pemuda itu kan menunjukkan tekad kami berbeda, beda sukunya, beda etnisnya, beda rasnya, beda agamanya, tapi kami tetap satu, yaitu dalam Indonesia. Indonesia. Ini artinya semua itu harus sepakat bahwa kalau kita berbicara Indonesia, maka yang dikedepankan adalah Indonesia. Sebelum kita mulai acara podcast pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, semoga bisa memperoleh manfaat barokah, semoga dilancarkan apa maksud dan tujuan kita bersama. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada pada podcast kita, yaitu Cahaya Ilmu Perpustakaan Desa Andasun. Kembali lagi dengan tema yang berbeda, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Islam dan keindonesiaan dengan tamu kita, yaitu beliau Kiai Haji Najib Bukhari LCMA. Bagi teman-teman di sana yang mungkin belum begitu mengenal beliau sementara ini menjabat sebagai wakil ketua 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar Serang, sekaligus juga beliau dosen aktif. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagaimana kabarnya untuk? Baik, alhamdulillah. Ini kebetulan ini nggak tahu ya. Saya ini kemarin Surabaya, Jakarta tadi siang, tadi sampai Semarang, terus ke sini. Nggak tahu. Ini kayaknya kehadiran di sini ini beda sekali gitu. Masya Allah. Bermuter-muter terus jatuhnya ke sini. Wah, merasa Masya Allah, sangat beruntung sekali. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya dari kami semua sudah berkenan hadir pada pertemuan kita kali ini, yang semoga diharapkan sekali akan mengulas bagian besar tentang apa itu keislaman dan keindonesiaan. Untuk langsung saja kita masuk pada pembahasan agar tidak terlalu lama mungkin gitu ya Bang ya. Pertama mungkin yang perlu dibahas adalah mengapa Islam begitu mudah diterima di Indonesia, padahal kita sendiri tahu Islam sebelum datangnya ke Indonesia itu kan Indonesia sudah menganut animisme, dinamisme, dan kemudian dilanjutkan dengan Hindu-Buddha yang begitu ranahnya luar biasa sampai mengakar. Tapi mengapa kedatangan Islam begitu mudah diterima? Mungkin bisa ditanggapi. Baik, sebelumnya saya akan cerita. Jadi kalau di dalam sejarah Islam, dalam konsep Islam bahkan itu hanya ada 2 istilah, yaitu daerah yang Islam masuk di sana, istilahnya unwatan dan sulhan. Unwatan itu artinya melalui perang, sulhan itu secara damai. Baik secara damai maupun secara perang, itu bentuknya adalah orang-orang Islam berbondong dalam jumlah yang banyak memasuki suatu daerah, lalu di daerah itu tidak terjadi perang. Jadi memang itu yang ada di sejarah kita. Nah, Indonesia ini kalau menurut saya tidak unwatan wala sulhan. Kenapa? Karena yang datang ke sini itu bukan tentara yang datang, tapi para pendakwah, orang yang mengenalkan Islam di Indonesia. Sekali lagi, dalam konsep saya, Islam di Indonesia itu tidak bisa dikategorikan unwatan, juga tidak bisa dikategorikan sulhan, karena kedua-duanya ini melibatkan sebuah kelompok atau pasukan ya, pasukan yang datang terus mereka bersedia menerima Islam atau tidak kan gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak begitu. Indonesia ini beda. Indonesia ini masuk, mereka datang, mereka
melakukan dakwah Islam, berbicara tentang Islam, tidak ada perang, tidak ada penaklukan. Itu yang membedakan konsep Islam masuk Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia, di beberapa daerah juga seperti itu. Memang beberapa yang di abad-abad awal setelah Islam itu hanya ada dua, yaitu konsep sulhan aun watan. Tetapi di dalam sejarah masuk Islam di Indonesia itu tidak seperti itu. Nah, yang kedua, setelah ketika Islam masuk ke sini, Islam ini bukan menghancurkan. Jadi Islam itu bukan menghancurkan apa yang sudah ada, tapi Islam itu mengisi apa yang sudah ada. Kalau ini sebenarnya konsep ini juga konsep dakwahnya Nabi. Misalnya begini, di Islam sendiri ketika Islam datang, itu kan banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tawaf. Tawaf itu dulu, tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah 7 kali itu kan. Itu dulu tawaf itu orang pakai ini ya, pakai telanjang, bersiul, lalu sa'i. Sa'i itu kan berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, ya. Tapi kalau dulu di zaman jahiliyah itu sa'i mereka itu ketika sampai di bukit dia berdoa kepada berhala-berhala, sehingga dikenal berhala ini di bukit ini banyak berhala-berhala mereka. Nah, sampai kalau sampean baca inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Dikatakan kalau kalian itu haji atau umroh maka tidak berdosa. Tidak berdosa bahasanya ya, fala junaha alaihima, fala junaha alaihi, tidak berdosa untuk sa'i. Kalau kita memahaminya sudah dapat fikih, kita bingung, bukankah sa'i itu termasuk rukun kan? Ya, termasuk rukun. Kenapa malah disebut tidak berdosa? Ya. Konteksnya sebenarnya dulu orang-orang itu sahabat itu, sebagian sahabat itu ketika sa'i itu merasa berdosa karena begini, sa'i kan amalannya orang jahiliyah menyembah, kok sekarang saya lakukan? Ya. Ayat ini menghilangkan rasa berdosa. Feeling guilty istilahnya, menghilangkan rasa bersalah. Enggak, ini tetap Islam meskipun bentuknya sama, tapi isinya beda, itu intinya. Nah, di Indonesia ini dulu itu kalau kita kenal misalnya ya, selamatan, Pak Inggi mungkin juga tahu ada selamatan gitu kan. Tahu kan selamatan kan? Selamatan, kemudian ada tingkepan. Itu sebenarnya kan lebih kepada budaya. Apakah ini dihancurkan? Enggak. Tapi diisi. Kalau dulu itu misalnya mintanya itu ke danyang gitu kan, lalu diajari tingkepan, tapi berdoa minta supaya bayinya selamat kepada Allah. Ini salah satu contoh ini. Ini contoh, ini cerita dari orang-orang tua dulu ya. Dulu tuh orang Jawa yang dulu itu kan modelnya begini, kalau bikin rumah itu selamatan, terus dia berdoanya begini, danyang lor, danyang kidul, danyang lor gedek, danyang kidul gedek, danyang kulon gedek, danyang etan gedek, aku njaluk selamat, muga-muga diparingi selamat. Njaluk ning danyang. Nah, pendakwah kita datang itu tidak, kamu syirik, kamu kafir, enggak. Itu sebenarnya kan bagus. Orang Jawa itu punya tradisi meminta kepada Zat yang Maha Kuasa. Cuma yang dia pahami itu mintanya kepada danyang. Karena itu pendakwah kita tidak marah-marah, dikasih tahu dengan dialog ini. Dialognya begini kira-kira, Pak jenengan nek jaluk ning gone danyang lor gedek, danyang kidul gedek, danyang etan gedek, danyang kulon gedek. Nek danyang dhuwur gendeng ngamuk piye? Oh iya yo. Wah, tambahin Pak kudune. Wah, tambahin kan? Danyang dhuwur gedeng gitu. Tambahin ning ngisor. Lah saiki nek sing ning ngisor ngamuk piye? Oh, danyang ngisor lemah gitu kan. Kini sampean yang dakwah mungkin karena arah mata angin kan tidak 4 kan ya. Nanti ada danyang selatan, danyang utara, danyang barat, danyang timur, danyang barat daya, danyang barat laut. Walah kakean Pak. Lah sampean jaluk danyange danyang. Nah gitu dibilang. Siapa danyang yo Gusti Kang Murpeng dumadi. Mereka mungkin belum bisa mengatakan Allah gitu ya. Diajari satu aja, ya yang membuat kita ini.
mintalah kepada yang membuat kita. Danyang-danyang Pak. Itu contoh. Jadi mereka tidak dihancurkan. Budaya itu sepanjang dia budaya dan tidak terkait dengan satu isi tertentu, maka dia tetap budaya. Budaya ini kalau diisi model Islam, jadilah Islam. Nah, sehingga para pendakwah kita itu dulu ya caranya gitu, dimasukin wayang. Oke, wayangan, ayo wayangan. Lalu dikasih misalnya wayang ini kan sebenarnya tradisi Hindu India ya. Ditambahi ada Semar, ada Petro, kan nggak ada itu. Kalau sama lihat di kisah Mahabharata yang pernah nonton, nggak usah gaya nggak tahu nonton. Ono ra Petro itu, Petro Semar Bagong nggak ada. Itu ditambahkan, jadi makanya ada namanya nanti apa istilahnya goro-goro ya wayang itu. Biasanya nek wong nom-nom dulu ini pas goro-goro tok, baru tinggal nek. Mergo pelawake pas ning kono kuwi. Konsep wayang ini kemudian ditambahkan wayang iki untuk apa? Memasukkan nilai-nilai Islam. Ada yang bilang misalnya siapa namanya Semar ya, Semar, Bagong, Petro, Gareng. Itu saya lupa ingat pernah diceritain sama orang tua saya. Itu tuh dulu Semar tuh Samir. Gareng itu namanya siapa tahu nggak? Sebenarnya Nolo Gareng. Loh, nek sing sepuh mesti ngerti, sing nom-nom ora ngerti. Betul mengikuti. Bagong, Petro, wis tau iki ya. Samir Nal Karim. Fatruk Mabago. Apik kan? Bahasa Arab. Samir Cancut. Nal Karim, raihlah kemuliaan. Fatruk Mabago, tinggalkan yang buruk, yang murka. Paham kan? Itu sebenarnya itu loh. Jadi nggak gembor-gembor Islam harus begini, enggak. Kamu punya cara apa? Saya caranya begini, oke, saya ikuti. Yang penting masuklah kemudian danyang ya, karena mungkin tidak bisa mengucapkan Allah ya Gusti Kang Murbeng Dumadi. Bahkan di Kudus itu sampai sekarang mungkin ya, ada yang dari Kudus ini. Ada. Masjid itu kalau nyebut apa? Sigit. Tahu Sigit sampean? Sigit itu tempat ibadahnya orang Hindu. Oh kafir kamu pakai namanya orang Hindu? Enggak. Itu memang karena nggak mungkin ya sesuatu itu kemudian dipaksakan sedemikian rupa. Sigit yo wis, jenenge Sigit, yang penting caranya nyembah Gusti Allah itu Allahu Akbar. Itu cara dulu bagaimana teman-teman para pendakwah kita itu bagaimana memasukkan Islam dalam budaya, bukan merusak budaya, tetapi bagaimana mengisi budaya itu dengan cara-cara Islam. Bangunan Sunan Kudus itu pura, menara itu, masjid nyebutnya Sigit. Bahkan sampai sekarang tradisinya orang Kudus, orang itu nggak boleh nyembelih sapi, dan memang benar. Cuma yo kalau sekarang bedanya itu nggak boleh di Kudus, bawa di Karanganyar aja kan udah nggak Kudus gitu kan, gitu kan. Bagus sebelah ning kono gowo ning Kudus, nah jenengan ora nyembelih sapi ning kono. Sampean susah, makanya ning kono iku ono sapi kerbau gitu kan. Itu beda, itu bagaimana para pendakwah kita itu tidak mencari musuh di tempat mereka berdakwah. Orang Hindu itu kan memuliakan sapi nggak boleh disembelih. Ya udah nggak usah disembelih. Kan tidak mengharamkan kita ya. Tapi nggak menyembelih itu kan sekedar nggak mau gitu aja. Kanjeng Nabi bilang misalnya, Nabi soal dob itu semacam kadal Arab gitulah, sebut saja kadal Arab. Pas masak-masak kadal Arab, ada Khalid juga, Ibnu Abbas, diceritakan Ibnu Abbas ketika makan Nabi nggak dahar tapi nggak ngelarang gitu. Maksudnya Nabi nggak mau aja. Kenapa? Lam ajid fi ardi qaumi fa'afuhu. Hewan ini tidak ditemukan di tempat saya, jadi saya bahasanya apa? Jijik gigu gitulah. Tidak makan bukan berarti mengharamkan. Kanjeng Nabi tidak makan dob bukan berarti Nabi melarang makan dob. Orang Kudus tidak makan sapi bukan berarti orang Kudus mengharamkan yang halal. Tapi sebenarnya ini
lebih kepada bagaimana berdakwah, tidak mencari musuh baru, tetapi mendapatkan teman yang baru. Itu hampir dulu model-model dakwahnya Kiai Wali Songo, mulai model wayang, mulai sampai yang terkenal tembangnya Sunan Kalijogo itu juga sampai juga pakai model Jawa gitu kira-kira. Bagaimana Islam? Ya kira-kira berarti seperti itu, sehingga mudah diterima karena memang kita tidak model dakwahnya, sehingga model dakwah dengan yang mudah diterima tanpa harus menghilangkan apa yang sudah ada, tapi justru mengkombinasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga sedikit demi sedikit justru nilai Islamlah yang muncul. Iya betul. Kemudian yang selanjutnya yaitu antara dakwah ini ya, dakwah dulu itu kan mungkin Islam datang kan tidak serta-merta langsung bisa diterima di semua kalangan. Untuk sebenarnya itu mungkin bagaimana, apa dari responsif lebih dahulu masyarakatnya secara kelas bawah ataupun langsung ke kelas atas, sehingga nanti juga menjadi pengaruh. Oh, kalau memang Islam di Indonesia datang dari kelas atas kan bisa ada sebuah pemaksaan. Sedangkan kalau menurut bawah karena kita mayoritas sehingga punya suara. Jadi kalau di Indonesia itu dakwahnya di level grassroots ya. Jadi istilahnya bottom up. Dan ini cara Nabi berdakwah. Pernah suatu kali Nabi itu ditawari sama orang Quraisy waktu masih di Mekah. Gimana Muhammad kalau misalnya kamu nggak usah berdakwah lah, kamu saya kasih kedudukan sebagai pemimpin Quraisy. Ya, artinya kalau memang sebagai pemimpin Quraisy itu bisa berdakwah kan lebih enak gitu. Tapi Nabi nggak diterima itu tawaran itu. Saya akan tetap berdakwah katanya, meskipun mungkin punya kesempatan ya. Terus maksudnya kalau misalnya diterima ya, mungkin yang punya teori dakwah itu melalui pimpinannya dulu mungkin saja terjadi. Tapi yang dilakukan Nabi kalau saya melihat misalnya enggak, Nabi itu justru ke level bawah. Bahkan di dalam kisah, masih ingat soal kisah Abasa wa Tawalla kan? Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu tentang apa? Tentang sahabat Nabi, siapa namanya? Masih ingat gak? Lupa. Ya kan? Ibnu Ummi Maktum. Buta kan? Nah itu kisah Abasa wa Tawalla. Nabi dalam kisah itu disebut sebagian fasilah paling enggak dibilang Nabi berpaling dan cemberut gitu. Ketika jadi ceritanya kan ada orang Quraisy, orang pembesar tokoh Quraisy datang, ya punya kans atau punya peluang untuk didakwai masuk Islam. Kemudian ada Ummi Maktum yang tanya, Ibnu Maktum kan sebut saja rakyat jelata gitulah. Nabi berpaling, Nabi cemberut, diingatkan. Kemudian ada teguran seperti itu. Akhirnya turunlah Abasa wa Tawalla. Itu artinya apa? Bahwa berdakwah ke Ummi Maktum, menyantuni Ummi Maktum itu punya nilai yang besar, mungkin sama besarnya bahkan lebih besar dibanding kamu berdakwah kepada orang-orang yang punya strata atas. Dan itu yang dilakukan. Jadi dakwah dulu itu gambarnya begini loh. Dulu itu pendakwah kita, misalnya para wali-wali itu, mereka datang, mereka membaur dengan masyarakat, mereka menjadi satu dengan masyarakat, mereka hidup dengan masyarakat, mereka tidak menolak budaya masyarakat, mereka menjadi satu. Tapi para pendakwah ini mengisi yang tadi saya sebutkan itu. Jadi tidak memulai dari top down, dari atas ke bawah, tapi bottom up. Di bawah dulu dibangun. Memang membangun kultur itu susah. Jadi kalau secara teori kan begini sebenarnya. Orang melakukan atau tidak melakukan itu karena apa? Satu, karena dia tabiatnya memang begitu. Contohnya begini, orang itu nggak perlu saya suruh makan, betul nggak? Nggak usah saya dakwah, makan kamu, ayo makan, enggak. Karena itu kebutuhan, itu naluri kan? Naluri. Jadi nggak usah didakwai. Itu artinya mereka melakukan atau tidak melakukan itu lebih karena disebut wajib jibili atau karena tuntutan natural atau karakter atau watak dasar manusia. Yang kedua, wajib dini itu lebih karena ketaatan moral, sebenarnya sama dengan wajib jibili. Jadi misalnya ini contoh ya, kalau kita ini sejak kecil itu diajari bahwa
babi haram najis, anjing haram najis, kita melihat aja kadang sudah risih kan? Ya. Padahal nggak ada bedanya sebenarnya. Dalam hati saya gini, apa bedanya kucing dengan anjing, dengan harimau? Nggak ada yang membedakan, adalah perasaan kita yang sudah terdidik untuk mengatakan anjing itu. Jadi itu namanya wajib. Dini itu diciptakan, diajarkan tiap hari masuk. Yang ketiga adalah wajib istimai. Wajib istimai itu lebih karena sosial. Jadi sosial itu begini. Saya siang-siang hari di bulan puasa, saya nggak makan. Kenapa saya nggak makan? Izin sama tetangga, nanti dikira nggak puasa, meskipun sebenarnya saya nggak puasa misalnya ya. Tapi saya tidak makan itu lebih karena saya malu sama tetangga. Itu namanya wajib istimai. Nah yang keempat itu namanya wajib sultani. Wajib sultani itu motivasi atau daya kekang yang ditimbulkan oleh represi penguasa. Nah memang disebutkan, kata Sayyidina Utsman begini, ya za'u bis sultan ma la za'u bil Quran. Artinya apa? Orang itu seringkali mereka bisa berhenti melakukan pelanggaran karena ada keamanan daripada ketika dia dikasih Quran. Contohnya kan gampang, kita gembar-gembor an-nadhafatu minal iman, itu nggak mempan, tapi begitu ada polisi, siapa yang buang di sini, saya tilang, kira-kira mandi mana? Tapi gitu kan, orang yang melakukan, orang yang bertindak karena wajib sultani, ini nggak berumur lama. Ini contohnya nih anekdot Madura kan. Jadi dia di tempat ini lampu merah gitu kan, dia terabas itu lampu merah, depannya ada polisi. Ditanya, kamu tahu nggak kalau lampu merah melanggar, lampu merah ini melanggar, nerobos lampu merah? Tahu Pak, tapi saya nggak tahu kalau Bapak ada sini, gitu kan. Jadi lebih dia itu takutnya sama polisi, artinya nggak pernah terjadi internalisasi nilai. Itu kekurangan dari wajib sultani atau daya kekang represi. Jadi kalian meskipun taat lalu lintas ya, kira-kira juga sebatas karena takut sama tilang aja kan gitu. Karena itu beda kalau wajib itu muncul karena wajib ini kesadaran yang terinternalisasi dan seterusnya. Karena itu kalau Islam ini mau diterima dengan benar, bukan dengan ancaman. Karena kalau ancaman, begitu yang ngancam hilang kan? Hilang sudah karena nggak ada keamanan tadi. Karena itu strategi yang digunakan menggunakan wajib dini tadi. Jadi wajib dini itu bagaimana kemudian terjadi internalisasi nilai-nilai Islam di masyarakat sehingga mereka melakukan, tidak melakukan itu lebih karena kesadaran mereka sendiri, bukan karena takut ditilang. Itu kira-kira. Kemudian melanjut tentang tadi, kira-kira antara penanaman nilai yang sedemikian tadi, adakah kesamaan antara karakteristik ajaran Islam dengan orang yang ada di Indonesia pada saat itu? Kesamaan karakter. Jadi secara umum pada satu sisi itu manusia punya karakter sedunia, bahkan karakter yang sama, yaitu karakter bahwa manusia itu mengakui adanya zat yang adikodrati. Itu semua manusia itu saya menyebutnya naluri manusia. Sekalipun dia mengatakan dia itu seorang ateis, ateis kan bilang nggak percaya Tuhan. Tapi yakinlah, meskipun saya belum pernah menguji sendiri ya, orang ateis itu kira-kira kalau di tengah laut kemudian dia ada badai besar, kapalnya goncang, saya tanya, kira-kira dia berdoa nggak? Tetap berdoa. Nggak tahu caranya doa gimana, tapi dia berharap ada harapan tetapnya. Berharap ada mukjizat nggak kira-kira? Tetap berharap. Itu artinya dia sebenarnya itu mengakui ada zat yang adikodrati. Manusia itu tidak mungkin tidak mengakui adanya zat yang adikodrati. Yang adikodrati itu artinya ada kekuatan yang di luar kemampuan alam semesta ini. Siapapun itu akan mengakui itu. Cuma bedanya kalau di Jawa dulu itu melihat yang adikodrati itu adalah benda-benda keramat. Ada yang menganggap yang adikodrati itu dewa, pemujaan. Ada yang menganggap adikodrati ini dan itu. Ini aja. Jadi karena semuanya sesungguhnya itu
mengakui adanya zat yang adikodrati kan sebenarnya tinggal di switch ada. Di switch itu maksudnya yang adikodrati kayak tadi itu bukan danyang lor gedek kidul gedek tapi danyange danyang. Danyangnya Ya, danyange danyang yaitu Gusti Kang Murbeng dumadi. Kalau dia sudah fasih nanti akan diajari itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Indonesia nggak pakai Allah itu nggak bisa kasih Gusti gitu loh. Itu khas sekali. Khas ya sekali. Kan? Cari di mana coba ada tambahan Gusti itu. Gusti Allah itu Jawa sekali karena mereka sebuah bentuk penghormatan. Ada Gustinya. Sampai kadang-kadang sing diomongke Gusti tok ora apa-apa. Bahkan terasa canggung kalau tidak menyebut Gusti. Gitu loh. Ya Allah Gusti gitu kan. Sebagaimana Gusti Allah. Ketika menyebut Muhammad seperti itu kan begitu canggung dia. Iya, itu Jawa banget sebenarnya Jawa ada banget. Gusti Allah. Itu juga bagian dari proses yang panjang bagaimana kemudian orang Jawa ini ketemu dengan Tuhannya seperti yang kita kehendaki tadi. Kemudian kita masuk pada sebentar, ini boleh diminum kan? Oh, monggo, silakan. Agaknya tapi nggak ada endorse ya, nggak apa-apa. Ya, kita slow aja di sini ya. Enggak, tapi kalau ini resmi nggak ngerokok saya. Nah, aslinya kita welcome gitu kan. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian masuk ranah lagi kan tadi masalah kita terlalu mundur belakang karena supaya memang agak runtut. Kemudian kita masuk ketika setelah Islam begitu diterima di Indonesia, terbentuklah nanti antara siapa itu penanggung jawab syariatnya, yaitu kita bahasakan dengan ulama, dan juga siapa penanggung jawab berjalannya aturan secara sosial, karena melihat Indonesia beraneka ragam suku maupun budaya. Kemudianlah kita bahasakan dengan umarok. Lalu kedua sinergitasnya itu nanti di mana? Baik, memang ini kan namanya ada dua kuasa ya, disebut kuasa atau otoritas agama dan otoritas pemerintahan. Kalau kita belajar sejarah, awal-awalnya otoritas itu tidak terpisah. Kanjeng Nabi itu pemimpin negara sekaligus juga pemimpin agama. Abu Bakar itu pemimpin negara sekaligus juga pemimpin agama. Sampai Sayyidina Ali. Keempat-empatnya itu pemimpin agama juga pemimpin negara. Mereka juga alim, mereka juga menjadi seorang amir. Umarok. Jadi nggak ada pemisahan itu dulu gitu loh. Satu kesatu. Nah, berjalannya waktu itu kan itu generasi gemilang lah ya. Berjalannya waktu kan kemudian ada terpisah, ada kalanya umarok, ada kalanya ulama, tapi di masa Muawiyah masih banyak. Misalnya Muawiyah itu masih kategori ulama, bahkan Umar bin Abdul Aziz, lalu seorang perawi hadis itu Marwan bin Hakam. Ini kan sebenarnya ulama, bahkan seorang Marwan itu ketika menjadi seorang umarok dia katakan begini, saya harus lepaskan dulu kitab saya. Maksudnya dilepaskan itu bukan berarti tidak pakai kitab, bahwa di dalam mengatur negara itu akan terjadi sesuatu yang mungkin bisa bertentangan mungkin ya, atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab. Nah, semakin ke sini ini kan kemudian terpisah. Misalnya masa ulama madzhab ada Abu Hanifah lalu muridnya itu dua qadhi semua kan ulamanya, tapi pimpinannya tetap seorang umarok. Semakin kesini semakin terpisah, karena itu kemudian ya semacam ada muncul lembaga qadhi. Qadhi itu untuk, kalau sebenarnya qadhi itu kan pengadilan ya, tapi pengadilan identik dengan ulama, karena itu seolah-olah qadhi ini mewakili di dalam jabatan atau struktur kepemerintahan, mewakili kelompok ulama, lalu ada amir. Kira-kira terjadi pembelahan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ya sudah mengikuti itu, artinya ada ulamanya sendiri, ada pemerintah juga sendiri. Jadi di dalam satu kelembagaan yang berbeda gitu kira-kira. Mungkin tadi kemudian melanjutkan kepada tentang Islam yang ada di Indonesia itu kan, karena kita bahasakan sederhana, wah Islam di Indonesia rata-rata madzhab Syafi'i seperti itu. Kira-kira seperti itu. Padahal sebenarnya dari
kita sendiri tidak menafikan adanya juga mazhab lain dan itu sah-sah saja. Kemudian untuk penerapan atau aplikatifnya sehingga semuanya itu bisa berjalan dan juga menyatu tanpa adanya pergesekan. Mungkin gambaran untuk membentuknya bagaimana? Iya, jadi Indonesia ini sebenarnya sebuah pengalaman sejarah bagaimana menghindari gesekan kebinekaan di dalam satu wadah yang bernama Indonesia, NKRI. Bukan hanya soal perbedaan mazhab, tapi juga perbedaan agama, perbedaan suku. Kalau kita ingat misalnya sejak Sumpah Pemuda itu kan kita punya sekian etnis, ditambah lagi ada etnis Arab terlibat dalam Sumpah Pemuda, ada etnis Cina juga terlibat di Sumpah Pemuda, agamanya juga beda-beda. Mereka itu bukan agama yang satu, bukan etnis yang satu. Ini ruwet sebenarnya ngatur Indonesia ini, serius. Tapi Indonesia itu sebuah pengalaman yang bagus ya, dalam pengertian bahwa kemudian Sumpah Pemuda itu kan menunjukkan tekad kami berbeda, beda sukunya, beda etnisnya, beda rasnya, beda agamanya, tapi kami tetap satu, yaitu dalam Indonesia. Ini artinya semua itu harus sepakat bahwa kalau kita berbicara Indonesia dalam konteks Indonesia, maka yang dikedepankan adalah Indonesia. Ini contoh misalnya begini, kalau ada dua orang yang beda suku, beda adat, ini sengketa, maka tidak boleh diselesaikan dengan hukum adatnya sini atau hukum adatnya sini. Nggak selesai kalau ini. Tidak selesai. Maka harus ada namanya apa? Undang-undang Indonesia. Ada orang Muslim, non-Muslim, sengketa. Nggak bisa kemudian diselesaikan, pakai hukum Islam aja, nggak bisa seperti itu. Karena kita udah sepakat, ini kita bangun Indonesia untuk semua orang. Untuk semua. Maka diselesaikan dengan hukum Indonesia. Jadi kalau gitu kita ngapain belajar fikih? Belajar fikih untuk kita, bukan untuk tentang nanti kalau kita berperkara di pengadilan Indonesia fikih. Ya nggak pakai fikih kita, pakai kalau itu terkait pidana pakai undang-undang pidananya pemerintah dan seterusnya. Ini harus semuanya sepakat dan komitmen untuk melaksanakan ini. Kalau kemudian masing-masing secara subjektif mengatakan kamu salah dan harus dihukum dengan cara saya, berarti bubar Indonesia ini. Dan ini harus semua generasi kita semua ini harus menegakkan itu. Kita Islam, kita Indonesia. Kita Indonesia, kita Islam. Sebagai bangsa Indonesia, kalau saya berperkara, maka saya harus tetap menggunakan hukum Indonesia. Tidak boleh secara subjektif lalu mengatakan ini hukum menurut kitab saya begini, kamu harus begini, nggak bisa. Kalau itu kita kembali ke masa lalu lagi, dan yang seperti ini harus nggak ada lagi di Indonesia. Karena begini, kita ini capek ya. Kita udah 74 tahun ya. Ya, merdeka. Lu tambah loro berarti ya. Krosonya sih 2 tahun yang lalu berarti. 76 tahun itu ibarat kita membangun rumah. Harusnya kan udah pondasi udah selesai, lantai 1 udah selesai, lantai 3 dong. Kita udah 76 tahun bahas lagi pondasinya. Terus kapan naiknya kan gitu? Bahas lagi dasar negara, ini apa mau dibikin negara Indonesia apa Islam, kan nggak selesai-selesai. Itu harusnya udah selesai sejak kemarin. Kita sepakat, kita Indonesia, kita Pancasila, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita negara kesatuan, udah selesai. Itu sudah selesai sejak dulu harusnya. Dan sekarang kita bicarakan tuh bagaimana membangun lantai 3. Jangan lagi berbicara pondasinya. Kalau kita berbicara pondasinya, kita nggak maju-maju negara ini. Harus selesai di sini gitu loh. Kita sepakat berbeda, tapi kita sepakat untuk menegakkan negara ini dengan hukum yang kita sepakati gitu kira-kira. Kalau memang bisa diartikan bahwasanya kita butuh satu naungan yang bisa memuat kesemuanya, yaitu nanti diwadahi dengan undang-undang dasar sebagai titik akhir daripada penyelesaian beberapa perbedaan-perbedaan tadi. Namun seperti ini kita kan tidak bisa menafikan ya antara lahirnya beberapa ormas. Itu kan sebuah kelaziman, bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu juga muncul berbagai ormas baru. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tapi setidaknya ini ikut mewarnai perkembangan Islam.
Sebenarnya peran undang-undang sementara ini yang dijadikan sebagai titik akhir, sampai sejauh ini mungkin pandangan Anda itu solutif enggak untuk meminimalisir setidaknya paham-paham yang mestinya tidak diloloskan, kan seperti itu. Kita enggak dari, mohon maaf, intern Islam sendiri mestinya kan ada batasan-batasan yang tidak layak untuk sebagai panutan, kan seperti itu. Jadi sekali lagi, sebenarnya ini kalau misalnya pemerintah mengatur undang-undang bahwa ormas itu harus begini, itu sebenarnya dalam rangka kita ini sudah saatnya membangun lantai 3. Jangan lagi ormas didirikan lalu tujuannya masih membicarakan pondasi gitu loh. Kapan kita majunya? Pondasi udah selesai, ayo kita dirikan ormas, tapi bicarakan dong lantai 3 itu harusnya gimana gitu loh. Jangan lagi bicara pondasinya harus seperti apa, nggak selesai-selesai kan. Diatur itu sebenarnya supaya perjalanan kita itu ke depan, bukan setback, kembali ke belakang. Maka mau ormas berapapun sebenarnya nggak masalah. Apakah itu melanggar hak asasi? Sebenarnya begini loh, nggak ada namanya misalnya undang-undang yang kemudian yang namanya bebas itu kemudian salah satu kebebasan itu untuk menghancurkan kebebasan itu sendiri. Kan nggak mungkin, itu paradok kan. Misalnya kalau misalnya saya bilang, Pak ini kan kebebasan, kebebasan itu berarti bebas dong saya melakukan apa saja, termasuk menghalangi kebebasan. Bertentangan Itu paradoks. Paradoks. Maka undang-undang itu pasti diciptakan satu, kalau kita sudah menetapkan ini loh Indonesia, ya sudah ini Indonesia ini kita pertahankan. Undang-undang itu semuanya harus dalam konteks tadi ya, dalam konteks merawat mengembangkan Indonesia, bukan lagi mempersoalkan yang di dasar tadi. Dan ini terjadi di mana-mana. Misalnya ya, pengalaman misalnya, saya pernah misalnya di Korea itu salah satu yang membuat saya terenyuh, kan sana minoritas Islam itu ya. Denger adzan aja, kalau kita di sini denger adzan itu asar aja denger 4 kali 5 kali kan. Di sana denger sekali aja udah alhamdulillah gitu kan. Jadi memang jarang. Nah, suatu saat jadi ada event Idul Fitri itu kan ada sholat Id. Sholat Id dan minta izin sholat Id di lapangan. Itu bukan negara Islam ya. Saya bilang sepanjang tidak ada hujan nggak masalah sholat di sana, tapi izin aja. Saya nggak nyangka, karena saya nggak tahu gimana pemerintahan sana, diizini. Jadi saya pikir pemerintah sana itu kamu mau sholat Id silakan, yang penting kamu tidak ngobrak-ngabrik negara. Oh begitu. Jadi lebih ke ini negara, bagaimana dirawat, dikembangkan. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun ideologimu, yang penting kamu tidak merusak negara. Kamu mau sholat di lapangan silakan. Hak Anda untuk beribadah sesuai dengan agamamu. Yang penting kamu tidak merusak negara. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa. Di Jepang juga begitu. Jepang itu negara yang sebut saja lebih banyak yang sekuler. Artinya bagi orang Jepang itu mereka nggak Islamofobia ya, nggak kayak di Eropa. Mereka mau sholat, mau ibadah, silakan. Bahkan misalnya di tempat yang tidak biasa untuk sholat, tapi menurut undang-undang boleh aja, sepanjang tidak merusak negara, tidak melanggar aturan dan seterusnya. Dan itulah yang seharusnya bisa menjadi gaya hidup kita di Indonesia. Sudah tidak lagi membincangkan tentang dasar negara kita ini apa, tapi lebih dasar negara kita ini sudah selesai. Mari kita berbicara lantai 3, kita selesaikan. Silahkan bikin apapun nama ormasnya, apapun nama organisasinya, yang penting tidak ngerusak. Mau ibadah, mau itu hak setiap warga, nggak boleh dihalang-halangi. Tapi jangan sampai ngerusak negara, gitu. Sangat menarik ya tadi tentang memang sudah saatnya kita memandang ke depan, bahwasanya kita lebih berfokus pada bagaimana negara ini bisa bersinergis satu antara yang lain. Cuma yang jadi kritisi saya mungkin yang perlu ditanyakan lebih mendetail,
Kemudian kita tidak bisa menafikan juga, mohon maaf, lahirnya sebuah ormas terkadang itu malah justru menjadikan sebuah singgungan, ya. Itu kan sebuah kelaziman karena sesuatu yang baru akan mendapatkan apresiasi dan juga tentangan. Mungkin bisa ditanggapi. Iya. Jadi pertama kita ini di Indonesia sebenarnya sudah terbiasa hidup di dalam keberagaman. Kita ini seharusnya sudah terlatih untuk hidup beragam. Cara orang hidup beragam itu silahkan lakukan apa yang kamu yakini dan kami akan melakukan apa yang kami yakini. Itu prinsip. Silahkan berdakwah sebagaimana kami juga berdakwah. Silahkan beribadah menurut, kalau misalnya madhab dia apa atau agama dia apa, saya akan kan itu aja. Nah, itu satu. Yang kedua, seringkali dalam berbagai kasus kenapa terjadi gesekan itu karena orang lebih menonjolkan perbedaan. Jadi misalnya ada 100 misalnya 100 item, 99 ini sama, gara-gara satu beda. Lu itu kok juga gesekan perang, ini kan aneh. Ini kan lucu gitu loh, maksud saya. Kamu itu kan misalnya saya misalnya ya, ini pengalaman aja misalnya. Saya kalau sholat Id di masjid, Anda misalnya sholat Id di lapangan. Hal yang bedanya cuman itu kan? Sholatmu sama nggak? Sama. Sujud, rukuk, wudhunya ya wudhu. Lalu apa yang beda? Kunut gitu misalnya. Lu cuma kunut aja kok bisa jadi gesekan yang sedemikian rupa, ini aneh. Saya kasih contoh, kalau ulama-ulama dulu itu ada As-Subki, ada Al-Qaffal. Mereka itu misalnya ya, mereka madhabnya Syafi'i. Ke masjid itu kebetulan madhabnya Ahmad bin Hambal, cara sholatnya beda. Bedanya misalnya ya, macam-macam lah kalau dalam furu' ya. Kalau ada Maliki, ada Hanafi, itu ada varian-varian yang berbeda gitu kan. Tapi cara orang dulu itu, begitu tahu ini kan syekhnya orang Syafi'i, begitu datang ke masjidnya orang madhabnya yang bukan Syafi'i tadi, malah disuruh imam. Aneh kan? Kok di sini, wih, iki mau lihat lagi. Oh, rasa tidak kadang-kadang itu justru dirangkul. Kalau dulu dirangkul. Nah, yang madhab Syafi'i disuruh imam itu juga menghormati karena tahu makmum saya ini madhab bin Ahmad bin Hambal, sholatnya juga pakai Ahmad bin Hambal. Padahal dia Syafi'i loh. Itu luar biasa kan, cuma kacek si jitok kunut rakunut mosok ya tukaran kan lucu. Mau kacek si jitok sholatin lapangan mosok ya tukaran. Itu yang saya sebut kadang-kadang yang tampak di depan mata kita seringkali adalah perbedaannya, bukan persamaannya. Coba kalau yang kita tonjolkan itu persamaan. Oh iya ya, beda, podo Islame, podo wong Indonesiane, podo wong Jawane. Selesai. Contoh gampang. Sampean itu kalau keluar negeri, ya, keluar negeri, itu ketemu sesama orang Jawa, ketemu sama orang Indonesia, seneng ra karuan. Bahagia, man. Itu contoh bahwa pada saat itu Anda itu sedang menonjolkan persamaan. Padahal neng omah mungkin tonggomu tukaran, mergo sholatnya beda kan. Tapi begitu podo menjadi orang aslinya di luar negeri, Anda itu secara tidak sadar sudah menonjolkan persamaan. Itulah yang harusnya kita lakukan. Gitu. Ini berarti bisa diambil kesimpulan bahwasanya dari perseorangannya juga harus bijak seperti itu ya. Kan tidak lepas daripada kesalahpahaman gitu, karena memang keterbatasan pemahaman terlalu menonjolkan sebuah perbedaan seperti itu. Melanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Islam dan politik. Ini saya kira itu menarik. Sebenarnya Islam itu kan tidak bisa lepas untuk kita lihat di Indonesia. Terkadang misalkan ada ormas yang merupakan perwakilan dari gambaran dia itu berada di dalam naungan Islam karena memang legalitasnya agamanya Islam. Kemudian itu juga menjadi salah satu hal yang ikut berpolitik. Ini sebenarnya sesuatu yang menuju ke arah maju atau malah sebuah ke arah mundur. Karena ini nanti juga berpengaruh. Kalau seumpama satu ormas itu menetapkan saya mulai sekarang itu berpolitik saja, karena lebih dominasi di atas kemudian menekan di bawah. Baik, sebenarnya ini sama ya cara kita menyikapi ya. Seringkali kita kowar-kowar kan, tanya, ini provokatornya siapa?
kadang-kadang provokatornya tuh pimpinannya sendiri gitu loh. Kan kita pengennya semua orang itu menyadari bahwa misalnya politik itu 5 tahun sekali gitu kan, tapi jadi tetangga itu mungkin selawase selama hidup. Kenapa persoalan ini menjadi ini sama sebenarnya? Karena lagi-lagi mindsetnya adalah menonjolkan perbedaan. Maka memang harus ada edukasi dan terutama di pimpinan memberikan contoh ya. Kalau yang di atas itu aja udah jadi provokatornya. Karena kadang-kadang secara tidak sadar kita ini jadi provokator loh ya. Provokator dalam arti yang negatif untuk semua itu supaya tidak rukun gitu kan. Dan itu harusnya diselesaikan. Nggak boleh seperti itu. Semuanya itu bagaimana kita menonjolkan persamaan tadi. Bersama misalnya. Jadi kalau misalnya terkait dengan politik, begitu seorang tokoh itu masuk di politik, lalu merasa politik itu adalah bagian dari agama. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, menjadi bagian dari agama. Karena agama itu urusannya surga dan neraka, maka pilihan politik itu menjadi urusan surga dan neraka. Itu juga bahaya. Harusnya nggak seperti itu. Politik itu bagaimana mengurus dunia. Politik itu mulai dari pilihan lurah sampai pilihan presiden tuh pilih aja. Ini soal ngatur dunia. Ngatur dunia itu kan kita punya kepentingan supaya saya kalau ibadah enak, saya kalau ngaji enak. Kalau misalnya saya sebagai seorang santri ya, bagaimana pendidikan sebagai santri enak. Ya pilih yang seperti itu. Tapi itu selesainya hanya 5 tahun. Jadi setelah kita coblos, siapapun yang jadi sudah selesai. Nggak ada lagi sisa-sisa kemudian dendam, amarah, nggak ada lagi. Kenapa? Ya politik seperti itu. Hari ini saya jadi pimpinan, 5 tahun lagi saya bisa jadi ataupun saya tidak jadi. Dan lagi, hari ini saya pimpinan, bisa jadi saya tidak bisa mewujudkan janji-janji saya. Itu biasa aja, nggak ada yang aneh. Karena gambaran mewujudkan janji itu juga sesuatu yang mungkin waktu sebelum jadi pimpinan, jadi presiden, jadi apapun pimpinan itu dipikirnya itu gampang sehingga nanti akan saya begini. Begitu menghadapi kenyataan semuanya nggak terrealisir. Nah lalu ini kan kalau model provokasi kan loh itu nyatanya nggak bisa terjadi gesekan. Sebenarnya gesekan ini tidak ada urusannya sesuatu yang menurut saya yang substansial. Jadi itu persoalan politik selesai. Saya tuh pengennya begini loh, kita semua ini kalau perlu semua pemirsa ya, bahwa politik itu urusannya 5 tahun sekali. Silahkan berpartai, silahkan mendukung, tapi jangan lupa perbedaan kita dengan tetangga kita itu perbedaan politik yang sebenarnya hanya berlaku pada saat itu, keterbatasan waktu. Setelah itu selesai udah. Kamu kemarin dukung ini ya, kamu dukung ini ya, iya kemarin kita beda, tapi persamaannya kan lebih banyak. Awak dewi podo-podo wong dasune, kalau kita orang dasun, awak dewi podo-podo wong kenene, podo wong kunono, podo islami, podo. Lah kan wis barbar. Kalau ini masih dipendam, itu artinya pendidikan kita tentang keberagaman itu belum sukses. Dan itu tugas kita semua. Malah justru menggambarkan sebuah kemunduran. Karena orang kita ini, orang Indonesia, orang Jawa, itu kan sudah diajari hidup berdampingan damai dalam keberagaman. Sampean bisa membayangkan bagaimana Indonesia ini mayoritas Jawa, tapi bahasa nasionalnya itu bahasa Melayu. Betapa meninggangnya orang kita kan gitu. Itu kalau urusannya menang-menangan, gak gelem. Ini harus bahasa Jawa karena kita yang mayoritas. Masa kita disuruh bahasa Melayu? Kan gitu jadinya. Seperti itu. Enggak. Selesai itu. Gimana kalau bahasa Melayu? Oke. Deklarasi. Artinya kan kita itu udah diajari, mereka nenek moyang kita, mbah-mbah kita sudah diajari untuk hidup berdampingan damai di dalam keberagaman. Kalau sekarang ini kok suasananya bahkan urusan politik jadi perang, itu artinya kita mundur sebenarnya. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik ini untuk yang aktual sementara ini ya, terkait dengan politik. Itu kan memang ada gerakan baru yang sementara ini muncul, yaitu Taliban ya, seperti itu ya. Untuk sedikit
saya penasaran ingin melihat tanggapan. Kira-kira imbas daripada semangat itu kan merupakan sebuah gairah apa? Hirah, ada sebuah semangat apa ingin dia itu menuangkan pemahaman yang nanti bisa dianut oleh beberapa yang berbeda paham. Katakanlah mungkin berbeda politik agar supaya mendukung. Ini juga sekaligus memajukan baik negara tinggalnya, baik sisi administrasi, sisi kemanusiaan. Itu juga jelas terbentuk ketika memang mendapatkan dukungan-dukungan dari sekitar. Ini kan sedikit pengaruh politik yang mana juga ada keterkaitan dari ghirah Islamiyah. Nah, mungkin imbas daripada itu untuk kita mungkin yang berada di Indonesia itu mungkin seberapa? Jadi sebenarnya Taliban ini kalau kita gambarkan ya, Taliban itu kan juga sebenarnya bersuku-suku, bersuku-suku, dan persis kalau kita belajar pengalaman dari Indonesia pada saat kemerdekaan, motivasi itu yang mendorong orang berjuang mengusur kemerdekaan di antara sekian para ulama itu, kalau di kalangan Islam itu juga yang didorongkan adalah bahwa ini bagian dari agama. Itu kan positif. Dalam pengertian ketika kita membangun negara ini, itu orang boleh berbicara apa saja, menyampaikan aspirasinya. Begitu kita sepakati, ya sudah, jangan lagi ada perbedaan, kita lakukan bersama. Nah, Taliban sebenarnya, tapi saya tidak tahu banyak ya tentang Taliban, karena saya lihat kalau secara umum Afghanistan itu kan sejak tahun 80-an diduduki Rusia, lalu merdeka, lalu dikuasai Amerika. Banyak hal-hal yang bersifat di politik global yang bermain di sana, dan itu biasa. Jadi kita ini sebenarnya tidak bisa menjudge begitu aja, memberikan penilaian terhadap apa yang tampak di permukaan, karena di balik permukaan ini banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, Taliban ini kalau kita baca statement kan di permukaan ya, statement-statementnya memang menunjukkan bahwa Taliban ini, kami ini Islam, tapi kami juga toleran. Itu yang dia sampaikan. Yang di permukaan seperti itu. Iya, yang tampak di permukaan. Kami berjanji tidak akan ada musuh-musuh yang akan dibunuh, dikejar, dipersekusi. Itu jelas dinyatakan sama juru bicara Taliban bahwa kita harus rekonsiliasi, tidak ada lagi pecah, tidak ada lagi kamu atau kami atau mereka, tidak ada lagi. Itu dinyatakan. Beda dengan waktu dia berkuasa pada tahun 2000. Sebelumnya, ya, di tahun 2000 itu 20 tahun yang lalu. Sekarang tampak soft. Mereka tidak akan, misalnya kalau ada harus pakai burqa, enggak. Itu pernyataan yang jelas, tegas. Artinya kalau orang-orang misalnya kami orang Taliban gitu, siapapun, kami punya keyakinan ini, tapi kami tidak akan menyalahkan atau mempersekusi yang lain. Betul. Sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan terkait dengan Taliban itu apa yang tampak di permukaan. Artinya ada perubahan. Bahwa di luar itu saya tidak tahu. Gitu ya. Tapi gini, ini penting ya. Ketika Taliban misalnya menyampaikan hal itu, yang terbesit di dalam pikiran saya ini ada kemajuan dibanding dengan pada saat tahun sebelumnya yang 2000, pernah memimpin. Iya, pernah memimpin di tahun 2000, kemudian 2001 kalau nggak salah dikuasai Amerika. Karena ini yang ingin saya sampaikan. Saat itu cara berpikirnya tuh begini. Ini misalnya ya, kita sering mengatakan inna dina indallahil Islam. Bahwa agama itu menurut Allah Islam. Oke. Iya, benar. Berarti yang tidak Islam salah dong. Salah menurut keyakinan kita ya. Tapi pertanyaannya, apakah yang salah harus dibunuh? Nah, seperti itu. Ini problemnya. Seolah-olah begitu mereka dianggap salah, berarti halal darahnya, boleh dicuri hartanya. Ini yang salah. Bahwa kita meyakini agama Islam benar, itu harus. Sebagaimana orang lain meyakini keyakinannya benar. Orang yang sholat dengan cara di masjid itu punya keyakinan benar, orang yang sholat di lapangan juga merasa benar. Tapi yang menjadi problem ketika kalau dia tidak seperti saya, maka halal memaksakan. Itulah problemnya. Kalau soal klaim kebenaran itu nggak masalah. Yang salah itu menyikapi bagaimana orang yang dianggap salah. Saya kasih contoh. Di Islam itu kan
orang kalau menurut kita, menurut orang Islam, orang non Muslim hidup di negara Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau boleh artinya nggak boleh dibunuh dong, ya kan? Lah padahal salah, iya. Salah itu bukan berarti boleh dipersekusi, boleh dibunuh, boleh dicuri barangnya, boleh enggak. Salah. Karena itu kalau di madzhab Hanafi terutama sangat tegas. Utrukuhum wa mayadinun. Biarkan mereka dengan agamanya. Apa yang menjadi agama mereka biarkan. Berarti kita membiarkan mereka ibadah dengan cara mereka padahal itu syirik kafir. Syirik kafir menurut kita, oke. Tapi bukan berarti kita boleh mengganggu mereka. Faktanya boleh hidup di negara kita kok, masa dia nggak boleh ibadah kan? Dan kita kan boleh. Apakah berarti kita ridho dengan ibadah syirik? Tidak, belum tentu, nggak ada korelasinya, gitu kan? Karena faktanya meskipun kita mengizinkan orang, kita mengizinkan orang Muslim itu bukan berarti kita juga menyetujui bahwa orang kafir itu ibadahnya benar. Kita tetap berkeyakinan menurut kita ibadah yang benar ini, menurut orang lain itu yang tadi disebutkan. Silahkan lakukan agamamu, kami akan melakukan agama kami. Silahkan keyakinan kamu, kami akan melakukan keyakinan kami di negara Indonesia ini. Kita gunakan hukum yang kita sepakati bersama. Itu salah menurut saya, tetapi bukan berarti saya punya hak untuk melakukan pelarangan, memaksa. Itu bukan seperti itu di negara. Nggak solutif intinya melahirkan sebuah solidaritas, malah justru di situ kebebasan karena dia itu mempunyai hak seperti itu, mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang memang baginya, yang dimiliki olehnya. Kemudian yang terakhir ini, karena sudah terakhir serius nih. Ini serius nih, ada terakhir lagi. Memang pembahasannya yang ya panjang lah, karena saya memang jujur tertarik dengan bahasan ini. Apalagi tutor kita memang begitu mempunyai pemikiran maju seperti itu ya. Terakhir, kita kan masih di telinga kita itu masih hangat bahasanya Mbah Maimun Zubair itu membahasakan ketika Indonesia sudah religius nasionalis atau nasionalis religius, maka disitulah titik baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menggapai ini, kalau saya pahami itu adalah sebuah hal yang butuh sebuah perjuangan. Ini memang benar terakhir. Dimana kalau kita lihat akhir-akhir ini itu kan banyak terjadi polarisasi. Orang mudah membuat sebuah kelompok, orang-orang yang mudah membuat sebuah kelompok. Ini nanti sedikitnya menjadi sebuah problem, menyulitkan kita untuk menuju titik yang sama. Nah, apalagi kita didorong juga untuk akhir-akhir ini ada semacam perang digital. Kalau dari kita tidak ada pembatasan digital sehingga banyak informasi yang mestinya simpang siur dan itu jadi konsumsi publik, setiap orang mempunyai keleluasaan untuk mengikut sertakan pendapatnya, itu kan menjadi sebuah kerancauan. Dan itu mestinya tidak bisa terbantahkan, tidak bisa terbatasi. Nah, sikap kita mungkin untuk setidaknya menggapai cita-cita tersebut bagaimana? Iya, sebenarnya kita ini kan hidup di dalam situasi yang baru, orang sering menyebutnya sebagai post-truth gitu ya. Bahwa jadi intinya begini, semua orang itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi ini memang postmodernisme sekali ya, era postmodernisme sekali. Ketika orang ini nggak ada yang namanya ini seni indah, ini seni buruk, semuanya punya keindahannya masing-masing. Benar itu juga begitu. Siapa yang benar? Semuanya punya kebenarannya masing-masing. Bahkan ada yang berkelakar begini. Ini misalnya ya, ini namanya apa ini? Ini HP gitu kan. Terus disebut sendok. Itu misalnya ya, oh iya sendok itu kebenaran alternatif katanya. Ya itu ngeles bercandanya gitu aja ya. Jadi kita menghadapi satu situasi di mana orang itu bisa menyampaikan, mempropagandakan kebenarannya sendiri-sendiri dalam skala yang masif. Ada sosial media, siapapun bisa jadi wartawan, siapapun bisa jadi, ya kayak ini podcast. Kalau dulu kan nggak bisa kita seperti ini. Sekarang semuanya bisa. Nah disinilah ini titik pertama ya, saya berbicara di sini dulu titik pertama, bahwa sekarang orang itu harus
pandai-pandai memilah gitu kira-kira ya. Tapi sekarang ini capek milah itu. Karena berita yang masuk 200, mungkin yang hoax itu ada 180, yang benar 20, kan capek kita. Maka yang harus kita hidupkan sebenarnya nggak mungkin kalau kita itu kemudian dibom. Yang sekarang tuh orang ngebom dengan hoax itu gampang. Satu hari saya bisa bikin hoax misalnya 180, sehingga orang itu nggak mungkin ngecek mana yang benar. Random kan artinya 220 di antara 200 itu yang benar, yang lainnya itu hoax. Itu disengaja, memang ada produsen hoax. Kan jadi susah kita, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, tapi semuanya itu intinya berita yang bohong. Memang betul, kita disuruh tabayun, fatabayan, capek Pak. Ya, informasi yang begitu banyak. Iya, kan kalau sampah itu, kalau sampah mau nyari plastik lebih mudah Pak sekarang Pak, tapi kalau misalnya sampah berita ini, nah itu yang lebih susah daripada sampah plastik ya. Kita memilah sampah plastik lebih mudah daripada memilah berita benar di antara berita hoax, dan nanti akan semakin lama akan semakin panjang. Nah menurut saya sebenarnya bagaimana bersikap sih, sebenarnya filter kita itu adalah filter edukasi tadi, pembelajaran terkait dengan apa yang ingin kita katakan tadi, misalnya nasionalis religius. Yang penting di dalam menghadapi hoax itu satu, orang dituntut untuk bisa berpikir logis. Jadi filter pertama itu bukan cek fakta, kita cari ya cek fakta di sini, gitu kan. Berpikir logis itu gampang. Misalnya ada orang cerita, ini kemarin ada gajah masuk lubang jarum gitu misalnya. Wah itu memang keramat gajahnya. Itu ya nggak tahu lah gitu lah. Kita meniru kalau dulu kalau sudah tidak rasional itu, tidak logis itu, kemungkinan kan mardudatun latubal, ditolak gitu. Yang kedua, kita meniru Nabi menghadapi hoax itu. Kalau kalian belajar Israiliyat, itu kan begini, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Selesai kan? Udah, berita apapun kamu juga jangan percaya, juga jangan nggak percaya, sampai memastikan bahwa itu iya. Jadi misalnya ada 200 tumpukan nih, ya udah tumpukan itu tumpuk aja, nggak usah dibaca, nggak usah diapa-apain. Itu artinya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Fatabayunnya ini sulit gitu loh masalahnya. Maka berita hoax ini kita samakan dengan Israiliyat. Ya, kan susah sampean, kecuali kalau sudah tarik ini ke sana. Oh ini riwayatnya ini dari siapa nih? Oh kalau lihat nih Jurets ini, Ibnu Jurets. Wah Israiliyat ini gitu kan. Setelah ketemu Israiliyat baru sampean bersikap lagi, ini terkait apa ya? Wah terkait dengan berita. Oh kalau berita ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kalau akidah, oh sorry dong kalau akidah enggak, gitu kan. Jadi kita punya ilmunya Israiliyat untuk menanggulangi masalah hoax tadi. Ya. Nah yang kedua yang terkait dengan nasionalis religius ini saya cerita ya Mbah Mun itu memang sikapnya yang saya pahami. Jadi sekali lagi saya tidak berpretensi saya yang tahu sekali-kalinya tentang Mbah Mun, tapi ini adalah yang saya pahami dan yang saya alami. Misalnya contohnya begini, kan dulu ada tentara itu namanya Hizbullah. Hizbullah itu kemudian semuanya tentara dari faksi apapun itu kan kemudian disatukan dalam satu TNI. Nah Hizbullah ini banyak yang tidak mau bergabung ke TNI. Mbah Mun termasuk orang yang tidak setuju dengan langkah ini, harusnya mau ke TNI gitu loh. Oh, seperti itu. Kenapa? Lah kalau tentaranya orang Islam santri nggak mau ada yang di TNI, berarti TNI-nya bukan untuk santri dong. Iya, nanti ini kan Indonesia. Pemisahan malah justru seperti itu loh. Jadi cara berpikir Mbah Mun itu melihat dari sisi yang menurut saya bijak ya untuk melihat Indonesia ini. Mbah Mun kan sering cerita. Salah satu dampak itu kan sederhana, kadang-kadang orang berpikir kan cuman itu, padahal itu sesuatu yang besar. Contohnya begini, saya mengalami waktu kecil dulu itu, yang namanya musola itu sesuatu yang tidak lazim, kecuali di kantor tertentu, kantor Kemenang. Sekarang ini nyaris kalau di Jawa misalnya nggak ada musola, nggak ada pom bensin yang nggak ada musolanya. Betul. Hampir sebuah kelaziman macam seperti iya, jadi sudah semacam
kalau kita hitung ya, orang sholat itu sekarang lebih banyak. Terlepas mau sholatnya seperti apa, kita juga jangan meremehkan gitu. Apapun dia sholat kan. Kalau orang Islam itu artinya dia orang taat beribadah. Banyak orang sholat, banyak musola. Bahkan kalau ngukur aja di sarang itu, ya Mbah Mun cerita, ini dulu daerah ini nggak ada sholat, nggak ada sholat. Sekarang banyak yang sholat. Ketika ini Mbah Mun, nek wis akeh wong sholat, ini sing contoh sederhana. Wong iku ora kelaparan. Maksudnya ini sesuatu yang terjadi secara bersamaan ya. Kita tidak mengatakan ada korelasi, tetapi setidaknya kalau Mbah Mun kan ketika ini. Dulu itu banyak orang makan nasi itu sesuatu yang istimewa. Bagi mereka makan nasi itu istimewa. Makannya saya kayak gaplek. Pada saat itu banyak orang tidak sholat, gitu kan. Jadi dihubungkan sama Mbah Mun. Ada sebuah bukti. Iya, ada bukti ini. Tapi sekali lagi kalau secara ilmiah kan kita akan berbicara ini soal korelasi gitu kan. Tapi kebetulan dulu seperti itu tidak banyak orang sholat. Sekarang banyak orang sholat. Dan sekarang nyaris tidak ada orang yang makan gaplek. Semuanya makan nasi. Dulu itu punya sepeda motor mewah. Sekarang tiap rumah punya sepeda motor. Seperti itu. Ya kan? Dan kalau perlu kredit murah baru gue tarik dealer gitu ya. Jadi yang disebut tadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu menurut Mbah Mun ketika nek wong iku sholat, bahasanya sholat artinya religius itu digambarkan dengan sholat. Apapun itu akan menimbulkan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena konteksnya Indonesia, maka yang dilihat sekolah itu tetap nasional, sekolah itu tetap upacara, tetap hormat bendera, tapi juga tetap ono musolane. Kantor tetap upacara, tetap hormat bendera, tetap ono musolane. Nah seperti itu kira-kira gambaran yang saya tangkap dari Mbah. Begitu ya. Terakhir tenan loh ya. Ya benar, ini terakhir. Demikian kawan-kawan ataupun para pemirsa dimanapun Anda berada, berakhirlah sesi pertemuan kita podcast. Sebenarnya ini pembahasan yang menarik, ini ulasan yang begitu panjang. Pada intinya kita harus menimbulkan rasa nasionalis yang religius, artinya menghadapi sebuah perbedaan dengan bijak seperti itu. Itu mungkin nilai yang terkandung sehingga kita tidak perlu memperdebatkan sebuah perbedaan karena menimbulkan sebuah gesekan. Pada podcast kali ini mungkin bisa kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Podcast ini merupakan, perlu kami sampaikan juga bahwa podcast ini itu merupakan kerjasama antara Unit 14 KKN 2021 dengan pihak Perpustakaan Cahaya Ilmu Desa Dasun, dan sementara ini sudah berjalan beberapa kali. Alhamdulillah. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal untuk ke depan juga, untuk bisa berkembang lebih dan menambah rak buku yang ada dan juga bisa berbentuk visual, karena ini memang menjadi referensi bagi suatu saat mungkin penambahan ilmu bisa lewat visual. Ini salah satu bentuk Desa Dasun ikut serta dalam menambahkan wawasan ilmu. Demikian dari saya dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.